Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku hadap. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku hadap. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku hadap. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, seluruh sidang jemaat Saint Altar yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah pernah mendengar istilah placebo? Ya, placebo ini sebenarnya adalah satu istilah dari bahasa Latin yang digunakan dalam dunia medis. Artinya, placebo ini adalah tindakan medis dalam bentuk terapi obat-obatan yang tidak memiliki efek samping negatif bagi seorang pasien. Placebo itu bisa dalam bentuk tablet, kapsul, atau cairan injeksi yang kandungannya hanya berupa tepung, garam, dan bisa juga hanya berisi air. Bahasa sederhananya, placebo ini adalah obat kosong ya, yang tidak mengandung bahan aktif yang mempengaruhi kesehatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, meskipun placebo ini atau obat kosong, placebo tetap digunakan sampai saat ini karena memiliki efek yang baik pada beberapa pasien. Ya. Saat mengkonsumsi obat placebo, otak kita itu akan menganggap obat ini bekerja mengatasi rasa sakit dan kemudian memunculkan hormon yang namanya hormon endorfin yang membuat seseorang merasa tenang ya, kemudian bangkit kepercayaannya bahwa dia sudah sembuh. Kemudian peran tenaga medis ini juga berpengaruh pada tingkat keberhasilan tindakan dengan placebo. Saat menghadapi dan mengenali pasien yang sakit, nada suara, pemilihan kata, bahasa tubuh, dan kontak mata dari dokter akan sangat membantu meningkatkan kepercayaan pasien akan kegunaan placebo yang dikonsumsinya. Nah, kesimpulannya meskipun bukan obat, tetapi placebo ini bermanfaat mengatasi beberapa gejala gangguan psikosomatis yang menyertai keluhan pasien. Pagi hari ini kita tidak banyak membahas tentang hal medis, tetapi saya memiliki kesimpulan sederhana dari apa yang baru saja kita dengar, yaitu sebenarnya dalam hidup kita, disadari atau tidak, kita ini diberikan potensi untuk percaya. Entah itu percaya dengan hal-hal yang buruk atau sebaliknya kita percaya dengan hal-hal yang baik. Sayangnya kita ini lebih mudah percaya kepada hal-hal yang buruk, bukan? Ayub juga membagikan pengalamannya saat mengalami pergumulan yang berat di dalam Ayub pasalnya yang ketiga ayat 25. Di situ dikatakan apa yang aku takutkan itulah yang terjadi. Ya. Dan memang apa yang paling kita takutkan, apa yang paling kita cemaskan, bukankah itu yang sangat sering terjadi? Dan jika kita lihat dan ingat kembali perjalanan kehidupan kita, jujur kita akui kita ini juga sangat mudah percaya kepada hal-hal yang buruk. Contohnya, hanya beberapa detik saja kita selesai membaca berita, itu berita hoaks mungkin ya, tetapi kita tiba-tiba saja percaya seolah berita itu benar adanya, kemudian kita diliputi ketakutan dan kecemasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita punya potensi yang sedemikian kuat untuk percaya kepada hal-hal yang buruk atau negatif yang hanya mendatangkan kerugian, mengapa kita tidak bertobat dan memakai potensi percaya kita itu untuk mempercayai Tuhan dan firman-Nya? Mari bangkitkan iman kita, sebab kita punya Tuhan yang hebat dan firman-Nya penuh dengan kuasa. Memang selama hidup kita tidak bisa menghindari yang namanya masalah dan persoalan, yang ujungnya memang hanya mendatangkan ketakutan dan kecemasan. Pemazmur mengajak kita untuk menyikapi ketakutan itu dengan benar. Seperti tertulis di Mazmur pasalnya yang ke-56 ayatnya yang keempat, dikatakan waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saat kita khawatir, mencemaskan banyak hal, pemazmur mengajak kita itu untuk percaya kepada Tuhan. Atau mungkin waktu pikiran kita kalut, banyak yang kita pikirkan,
kita diajak untuk mencari penghiburan dan kekuatan dari firman Tuhan. Itu tertulis di Mazmur pasal yang ke-94 ayatnya yang ke-19. Dikatakan, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Bahkan saat kita mungkin merasa lemah dan tidak berdaya, saat pikiran kita mulai menyuarakan bahwa wah, masalah ini sudah tidak ada jalan keluarnya, mari kita bangkitkan iman kita. Sebab ada kasih setia Tuhan yang menopang dan mendukung kita. Itu ada di Mazmur pasal yang ke-94 ayat yang ke-18. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk memakai potensi dalam kehidupan kita untuk beriman kepada Tuhan sepenuhnya. Nah, bagaimana caranya? Seperti seorang pasien yang percaya kepada dokter yang menanganinya, karena mungkin dia mendengar atau menerima informasi bahwa dokter ini adalah dokter yang profesional, berpengalaman, dan terbukti berhasil menyembuhkan banyak pasien sehingga dia percaya. Demikian jugalah seharusnya kita mengenal Tuhan kita. Mari kita miliki persekutuan yang erat dengan Tuhan dan firman-Nya. Maka kita akan mengenal betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan yang menyertai kita. Sehingga dalam pergumulan sekalipun kita tetap percaya, oh ada kasih setia Tuhan yang menjaga kita. Dan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita selalu dimaksudkan untuk kebaikan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang percaya kepada Tuhan akan menunjukkan satu sikap, yaitu fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Seperti kisah Yairus yang berusaha mencari Yesus untuk menolong anaknya yang sedang sakit. Orang banyak berkata, Yairus, anakmu sudah mati. Percuma mencari dan membawa Yesus datang. Kondisi sekitar Yairus juga sangat melemahkan imannya. Seolah-olah menunjukkan masalah Yairus itu sudah selesai, yaitu dengan kematian anaknya. Tetapi Yesus mengajak Yairus untuk fokus dan mendengarkan perkataan Yesus. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Nah, kita tahu bersama bagaimana ending masalah Yairus. Masalahnya selesai dengan terjadi mujizat yang luar biasa. Hari itu terjadi kesembuhan bagi anak yang dikasihi oleh Yairus. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita pun alami seperti Yairus. Kita berusaha mencari pertolongan, namun lingkungan sekitar kita juga melemahkan kita. Mari kita stop kebingungan. Mari kita fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Placebo hanyalah obat kosong yang dapat membangkitkan semangat dan memberikan sugesti kesembuhan yang begitu kuat bagi seorang pasien yang sakit. Maafkan saya, bukan bermaksud membandingkan placebo dengan Tuhan kita. Placebo ini sungguh tak dapat dibandingkan dengan Tuhan kita yang jauh luar biasa. Saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu dan kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk mengalihkan potensi iman kita. Kalau selama ini kita bisa dan dengan mudahnya percaya kepada hal buruk, mengapa kita tidak bisa sekuat itu mempercayai Tuhan yang menjadi pemilik hidup kita, Tuhan yang memberikan benih iman itu. Karena itu mari kita hidupkan iman itu dengan firman dan kiranya Tuhan terus memimpin kita dari iman sampai kepada iman yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami untuk membangkitkan iman kami Tuhan, percaya kepada Tuhan dan firman-Mu dengan segenap hati kami. Tuhan, tolong kepada setiap kami Tuhan yang mungkin hari-hari ini iman kami terasa lemah, kami datang kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menguatkan iman kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini, biarlah kami boleh senantiasa berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamanya Yesus,
Aku